Halo, selamat datang di channel Oke Sekali. Kali ini kita akan mereview film Kim Ji Young yang menceritakan tentang seorang istri yang sangat frustasi dengan kehidupan rumah tangganya. Mungkin karena kecapean kerja kali ya. Baiklah, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi. Di awal adegan diperlihatkan seorang istri yang sibuk di dapur mencuci, mengemas rumah, dan sebagainya ya. Namanya juga seorang istri. Wanita tersebut bernama Jiung. Sebelumnya ia bukan ibu rumah tangga aslinya ya. Dia juga bekerja di sebuah perusahaan. Karena ia memiliki seorang anak, jadi ia memilih untuk berhenti bekerja agar bisa fokus untuk menjaga putrinya. Di tempat lain terlihat seorang pria sedang menemui psikiater. Lelaki tersebut suaminya Jiung yang bernama Daeon. Susah banget ya namanya, saya panggil Deon, nggak apa-apa ya, si Deon aja. Sebut aja namanya Deon. Ia ingin berkonsultasi mengenai istrinya, tapi psikiater malah meminta untuk istrinya sendiri yang datang langsung. Lalu Dion menjawab, saya hanya ingin tahu sesuatu mengenai keadaan istrinya, karena dia belum berani kali ya mengajak istrinya ke psikiater, ntar jadi perang dunia kedua lagi. Di rumah terlihat istrinya sedang sibuk mengurus anaknya, lalu memberikan obat. Lalu si Dion pun pulang. Lihat istrinya sibuk sedang memandikan anak, lalu Deon menawarkan diri untuk memandikan anaknya. Setelah selesai, mereka pun melanjutkan untuk makan malam bersama sambil bercerita-cerita sebagainya ya. Tiba-tiba Deon mengajak istrinya untuk pergi berlibur agar bisa beristirahat dan menenangkan pikiran. Ini mungkin saran dari psikiater tadi. Tapi Jiung malah mengajak suaminya ke rumah mertuanya atau ibunya Deon ya. Mungkin karena ia merasa nanti gak enak sama mertuanya di acara akhir tahun, malah anak laki-lakinya gak datang. Ia takut akan digosipkan atau diomongin yang enggak-enggak. Di pagi hari mereka sudah berada di rumah ibunya Deon yang sedang memasak bersama Jiung. Di sana ibunya si Daeon nggak henti-hentinya menyuruh si Jiung untuk bekerja, masak ini, walaupun satunya belum selesai tetap disuruh masak ini dan itu. Karena di festival musim panas mereka sedang menunggu putri kesayangannya untuk pulang. Putri kesayangan itu adiknya si Daeon ya, anaknya ibu mertua ini. Walau Deon sempat protes, ini kenapa banyak banget masaknya ya gitu kan, kan nggak akan habis, tapi ibunya malah marah sama si Deon. Saat semua orang masih tertidur, si Jiung mendengar sesuatu bunyi-bunyian gitu ya di dapur. Lalu ia keluar untuk melihat, ternyata ibu mertuanya sudah bangun dan masak banyak sekali ya. Lalu ibu mertuanya berkata, kenapa nggak tidur lebih lama aja lagi? Di saat semua orang lagi makan, lagi santai, lagi bermain, si Jiung masih tetap aja kerja di dapur. Lalu dengan cepat, si Deon mendekati si Jiung untuk menyuruhnya segera bersiap-siap agar mereka bisa pergi dari rumah itu untuk pergi jalan-jalan dan liburan. Belum sempat ngapa-ngapain, adiknya si Deon sudah datang. Lalu ibu mertuanya nyuruh-nyuruh lagi deh, nyiapin sumpit, nyiapin ini dan nyiapin itu. Lalu tiba-tiba Jiung berkata, kalau kau ingin aku benar-benar istirahat, biarkan kami pulang, kata Jiung kepada mertuanya. Nah, disinilah terlihat keanehan Jiung. Ia berbicara seolah-olah ia ibunya si Jiung. Ia berkata, bukankah aku juga ingin anak aku terlihat bahagia? Ya iyalah ya kan, mertuanya suka anaknya pulang. Masa anak orang lain ditahan-tahan untuk kerja di rumahnya? Nggak adil banget ya kan? Dengan cepat suaminya membawa anak dan istrinya untuk pergi dari rumah ibunya karena suatu alasan dan akan menjelaskannya nanti. Jadi terheran-heran lah ya kan ibu mertuanya, ini ngapalah menantunya kan terkaget-kaget gitu. Dalam perjalanan, Jiung bertanya kepada suaminya, masih lamakah akan sampai? Karena ia sangat merindukan ibunya. Lalu suaminya dengan segera menyetir mobil untuk kembali berjalan. Sesampainya di rumah ibunya Jiung, mereka disambut dengan bahagia. Tetapi anehnya di sini Jiung sudah tidur. Mungkin karena dia nggak sehat dan karena habis dikuras tenaganya di rumah mertuanya.
Lalu adegan selanjutnya ini kayaknya flashback ya, entah mimpinya si Jiung atau memang flashback ya. Di sini ibunya si Jiung masih muda, ia berkunjung ke rumah ibunya atau mertuanya gitu. Jadi di sini Jiungnya masih pada kecil-kecil ya bermain. Dan momen yang diingat si Jiung ini adalah neneknya sangat baik dan selalu membelanya. Saat mereka sudah berada di rumah, Jiung mengeluh mengapa akhir-akhir ini ia selalu saja lupa dan susah mengingat sesuatu. Deon mencoba menenangkan istrinya dengan bilang bahwa biasa sih orang habis melahirkan itu sering-sering lupa, karena teman saya juga baru-baru ini melahirkan juga agak-agak amnesia gitu. Itu hal yang biasa. Kata si Deon ya permisa. Aduh Deon sayang banget sama istrinya ya. Deon mencoba untuk mengajak istrinya ke psikiater ya. Cuman ngomongnya ya harus pelan-pelan, hati-hati, ntar istrinya tersinggung. Saat Jung pergi belanja, ia melihat seorang wanita karir. Dan di sana ia terbayang kembali ya flashback ke masa lalunya saat ia masih bekerja di kantor. Pada slide ini menceritakan tentang diskusi mereka ya, tentang ceritain orang ya, gosip bahwa ada yang habis melahirkan tinggal dengan mertua dan anaknya dirawat dengan mertua. Jadi ya ada yang bilang susah sih tinggal dengan mertua. Saat Jiung berbicara dengan bosnya yang cewek, Jiung berkata ia ingin sekali seperti bosnya walaupun seorang ibu tapi tetap bisa menjadi wanita karir yang hebat. Flashback pun berakhir dengan ditunjukkannya si Jiung lagi mengantar anaknya ke tempat penitipan anak. Mungkin dia mau masak atau mau apa ya. Kantor, Deon mencoba untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Mungkin dia mau curhat, tapi dia tidak ngaku kalau itu untuk istrinya atau untuk dia. Dia berdiskusi tentang psikiater. Tapi kawan-kawannya malah mengejek dan meledek bahwa jika ada wanita seperti itu, hati-hati saja katanya. Lalu Deon dengan emosi sengaja menyiram kopi panas kepada temannya dan mengatakan maaf, aku pikir itu kosong. Lalu Deon pergi meninggalkan mereka. Di rumah, Deon sedang berdebat dengan Jiung karena Jiung ingin mempunyai pekerjaan paruh waktu. Sedangkan Deon sangat mengkhawatirkan kesehatan Jiung. Tapi Jiung gak mau dengar lalu pergi. Deon mencoba untuk membujuk Jiung, tapi Jiung masih tetap aja marah dan meninggalkan Deon sendirian. Deon mencoba menemui Jiung yang sedang duduk sendirian. Lalu, Jiung berbicara seperti orang lain. Ini terlihat sangat aneh. Ia berbicara seperti orang lain yang sedang membicarakan tentang hubungan Jiung dan Deon. Padahal kan itu Jiung sendiri. Semakin lama tingkahnya si Jiung ini semakin aneh ya permisa. Jadi si Deon merasa sedih dan frustasi melihat istri yang dicintainya seperti itu. Jadi si Deon menemui lagi psikiater yang kemarin. Tapi psikiaternya bilang saya harus bertemu langsung dengan si Jiungnya agar lebih jelas dan detail apa penyebabnya dari depresi sementara tersebut. Nah, di sini bingung lah si Deonnya kan, kayak mana lah cara ngajak istrinya untuk ke psikiater. Ntar malah marah-marah pula lagi ya kan. Ya guys, si Jiung ini punya trauma masa lalu. Ia pernah dilecehkan saat naik bus dan pernah juga menemukan kamera tersembunyi di kamar mandi tanpa ia sadari. Jadi sekarang kalau ada ke kamar mandi umum atau ke bus, ya lebih waspada aja sih si Jiungnya. Saat si Jiung sedang berjalan-jalan bersama putrinya, ia ingin singgah ke kamar mandi. Tapi titibanya kamar mandi, ya agak ragu nih, jadi waspada, nengok kanan, kiri, atas, bawah ada kamera nggak. Jadi ya masih trauma-trauma gitulah, akhirnya dia nggak jadi deh. Sesampainya di rumah, Jiung melihat putrinya sedang bermain, dan karena merasa kelelahan, ia tertidur dan bermimpi tentang masa lalu. Di dalam mimpi tersebut, Jiung sedang menulis santai dan diperhatikan oleh ibunya, seperti suasananya sangat bahagia. Sambil melihat ke arah Jiung, ibunya berkata, dulu cita-cita ibu ingin sekali menjadi guru, dan Jiung menanggapinya dengan tertawa. Ibunya berkata, dulu ibu 5 bersaudara, ibulah yang paling pintar, kata ibunya si Jiung. Mimpi Jiung pun berakhir dan Jiung terbangun. Tiba-tiba ibunya sudah ada di depannya sambil membelai rambutnya dan menggendong cucunya. Jiung bertemu dengan manajer Kim, yaitu bos cewek yang kemarin. Ia ingin bergabung kembali ke perusahaan, tapi perusahaan yang lain. Sesampainya di rumah, Deon
terheran-heran lah ya kan, nengok rumahnya kok kayak ada yang ulang tahun gitu, ada lilinnya, ada kue-kuenya. Ternyata Jiung mengatakan bahwa ia dapat kerjaan baru. Makin galau lah si Deon ya kan, takutnya kalau makin banyak kerja si Jiungnya terlalu lelah, makin nggak beres aja nih pikirannya. Deon terpaksa menyetujui keinginan dari si Jiung. Deon membangunkan si Jiung dan mereka berdiskusi untuk bagaimana cara menjaga anak. Lalu Deon menawarkan diri untuk membantu si Jiung jika mereka punya anak kembali. Wah, berarti si Deon ini benar-benar suami yang favorit ya. Suatu pagi datanglah sebuah paket yang berisi obat yang dikirim oleh ibu mertuanya si Jiung. Lalu Jiung berinisiatif untuk menelpon ibu mertuanya dan mengatakan terima kasih untuk obatnya. Nah, lalu si Jiung pun berceritalah bahwa dia mau kerja lagi gitu kan. Tahu-taunya ibu mertuanya marah dan mengatakan bahwa dia gila. Apakah anaknya nggak sanggup menghidupi istri dan anak-anaknya? Jiung merasa sangat sedih mendapatkan respon yang seperti itu dari ibu mertuanya. Lalu ia menelpon ibu kandungnya untuk bertanya, apakah salah seorang ibu ingin menghasilkan uang? Lalu ibunya si Jiung menelpon ibunya si Deon. Dia bertanya, kenapa putrinya dilarang dalam bekerja? Karena dalam keluarganya si Jiung ini perempuan yang bekerja keras itu biasa. Dia bisa menjaga anak, bisa bekerja. Lalu ibunya si Deon pun mengatakan kepada ibu Jiung bahwa putrinya sekarang sedang tidak normal alias punya penyakit. Mendengarkan hal itu, lalu kaget-kaget lah ya kan ibunya si Jiung, lalu terdiam setelah telepon dimatikan. Ibunya si Jiung merasa cemas dan khawatir, lalu ia datang ke rumah si Jiung. Ia bertanya tentang kabar Jiung dan memeluk si Jiung. Jiung bertanya, ada apa bu? Tapi ibu hanya mengatakan bahwa aku merindukanmu. Ketika ibunya Jiung mau pulang, Jiung tiba-tiba ngomong menjadi seorang nenek. Jadi si Jiung itu berubah menjadi neneknya, bukan wujudnya ya, tapi kepribadiannya aja. Jadi dia ngomong seolah-olah dia itu neneknya si Jiung, lalu menasihati ibunya dan membicarakan tentang si Jiung. Ya kaget lah ibunya ya kan, kaget tercampur sedih, nggak nyangka bahwa anaknya memang ada kelainan gitu. Dan pada malam berikutnya, Deon pun berkata jujur kepada Jiung bahwa sebenarnya Jiung sedang sakit dengan menunjukkan video rekaman saat Jiung sedang berubah menjadi neneknya, menjadi ibunya. Pokoknya semuanya lah. Agar Jiung percaya bahwa dia benar-benar sakit kan, nanti dikatain ngarang-ngarang pula atau tersinggung pula ya kan. Dan akhirnya Jiung mau menemui psikiater. Setelah menemui psikiater, lalu Jiung mengunjungi manajer Kim. Ia menolak tawaran untuk bekerja dengan manajer Kim dikarenakan ia sedang sakit dan berjanji akan kembali jika ia sudah benar-benar sembuh. Setelah beberapa kali menemui psikiater, akhirnya kondisi Jiung semakin membaik. Akhirnya kehidupan keluarga Jiung pun menjadi lebih baik. Kini Jiung tidak mempunyai kepribadian ganda lagi. Ia mengisi kekosongan waktunya dengan menulis. Ya, dimulai dengan menulis biografi tentang hidupnya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih. Jangan lupa ya, subscribe dan aktifkan loncengnya.